Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan memulai peribadatan kita di Minggu Advent yang keempat ini. Peribadahan di Minggu Advent yang keempat pada tahun 2020 saat ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, lilin di Minggu Advent yang keempat saat ini telah dinyalakan dan memberikan makna kedamaian. Nyala lilin ini mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent yang keempat ini, saat ini kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita diajak bersama-sama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan. Bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh-sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Kini mari kita akan mengangkat litani kita dari kitab Mazmur 89 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 26. Mazmur 89 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 19 sampai 26. Saya yang keluar, jemaat yang ke dalam. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiamu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuingat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan Kepada orang-orang yang kau kasih katamu. Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi.
Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Bapak, Ibu, Saudara jemaat kasih Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita akan memuliakan Tuhan kita dengan Kidung Jemaat 81, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan serta kehidupan baru. Bagaimana dinyatakan dalam kitab Nabi Yesaya 12 ayat 1 sampai 3 yang demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bermazmur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mari kita akan kembali memuliakan Tuhan, yaitu dengan persembahan yang akan kita haturkan kepadanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Allah dengan memperhatikan firman-Nya demikian. Maka sekarang seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita akan mengaturkan persembahan dengan kita iringi kidung jemaat nomor 287 B, bait yang pertama sampai bait ketiga. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut tangan. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita hantarkan persembahan kita dengan doa syukur dan persiapan diri kita untuk menerima pelayanan sabda sekaligus sakramen perjamuan. Ya Allah kami yang penuh dengan kasih dan setia, terima kasih Engkau telah berkarunia dengan kedatangan-Mu di tengah kami, berkarya, menyelamatkan, menebus kami, dan memulihkan hidup kami dalam kekudusan. Dan itu semua telah kami lihat di dalam Yesus Kristus, Sang Penebus. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang menjadi karya kasih-Mu. Bahkan dengan karya kasih-Mu itu menjadi dasar dalam kehidupan kami yang baru untuk dapat menjalani segenap langkah hidup kami. Dengan tugas pelayanan kami, dengan tugas pekerjaan ataupun profesi kami, dengan tanggung jawab keluarga kami, ataupun di tengah masyarakat dan jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita, kami menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan kiranya apa yang telah kami kumpulkan ini Tuhan, Engkau berkenan menerimanya. Tuhan berkenan untuk memakai sebagai sarana untuk pekerjaan, kesaksian kerajaan Allah yang hadir di tengah dunia ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Layakkan dan pakailah hidup kami. Permuliakanlah Engkau melalui kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang menata persembahan ini sebagai kepercayaan pelayanan dari Tuhan. Kiranya Engkau berikan hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan, sehingga ada semangat dan sekaligus kebenaran yang dapat dilakukan melalui tanggung jawabnya.
menjadikan sebuah sarana kemajuan bagi pelayanan dan kehidupan gerejamu yang memberitakan Injil dan berfungsi oleh karena Injil Tuhan bagi umat. Bapa, kini kami mau menerima sabda firman-Mu. Berkati, tolonglah kami. Roh-Mu yang kudus kiranya ada di tengah kami, bekerja membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan melakukan bagaimana Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk menerima pelayanan sabda yang akan kita terima dari Injil Lukas 1, Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Demikianlah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Maranatha. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah minggu-minggu yang kita nantikan di masa Advent ini. Saat ini kita diperkenankan Tuhan untuk memasuki minggu Advent yang keempat sebagai puncak peringatan dalam rangka penantian sebagai gereja
sebagai umat Tuhan akan kedatangan Dia, yaitu Allah yang akan datang bagi umatnya, bagi saya dan saudara yang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya sebagai puncak di masa Advent ini, maka saya dan saudara sebagai gereja kiranya dapat menemukan iman di dalam masa penantian ini. Nah, pada minggu Advent yang keempat ini, sesuai dengan makna yang tersimbol di dalam nyala lilin pada saat ini, maka kiranya sebagai buah iman penantian kita, kiranya ada suasana kedamaian di dalam jiwa serta batin kita, oleh karena kedatangan yang kita nantikan, Allah yang hadir bagi manusia, sungguh-sungguh semakin dekat untuk terlaksana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita dikuatkan, diteguhkan kembali melalui pemberitaan firman yang kita terima dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini. Di mana melalui perikop kesaksian Injil Lukas ini, kita, saya dan saudara beroleh kesaksian yang bersumber dari malaikat Tuhan kepada Maria yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamainya Yesus. Nah, pertanyaan penting dari kesaksian ini adalah, siapakah Maria dan siapakah pula sesungguhnya Yesus di dalam kesaksian Injil Lukas ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nama Maria yang disebut di dalam perikop Injil Lukas ini adalah seorang perawan dari tunangan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Seorang pemuda dari kalangan biasa dari kota kecil Nazaret, daerah Galilea. Nah, mereka semua, Maria ataupun Yusuf, mereka adalah orang-orang yang berkebangsaan Yahudi atau sering disebut juga orang-orang Israel pada zamannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu sangat menjunjung tinggi tradisi Taurat, di mana ada banyak hal-hal yang harus dijaga dengan ketat, dan pelanggaran atasnya itu akan berakibat sanksi atau penghukuman. Apa yang menjadi pelanggaran berat atau yang dipandang itu menjadi suatu hal yang bersifat berat, aib, maka tentunya akan beroleh hukuman yang besar pula. Dalam kesaksian tadi, ketika kita mendengar bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, sementara dalam pergumulan Maria bahwa dia belum bersuami meskipun sudah bertunangan, nah, ini bukan perkara yang penting. Tetapi itulah yang menjadi kondisi sosial yang ada di dalam keberadaan sosok yang bernama Maria. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus. Yesus di sini bukan saja seorang anak laki-laki yang dikandung dan akhirnya akan dilahirkan
oleh Maria, perawan yang tulus dari Nazaret. Tetapi di sini Yesus di kemudian waktu sebagaimana dinyatakan di dalam berita yang diwartakan oleh malaikat, maka dia akan menjadi besar, sosok pribadi yang agung, seorang yang penuh dengan kemuliaan karyanya, dan oleh karena itu disebut sebagai anak Allah. Dan ternyata pula bahwa Yesus pun adalah keturunan Daud sang raja Israel yang terkenal kebesarannya, yang pada waktunya nanti Yesus katakan akan menjadi seorang raja, mewarisi tahta leluhurnya yaitu Daud, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang menjadi ketulusan Maria, sosok perawan yang akan mengandung dan melahirkan Yesus. Dan siapakah Yesus sendiri sebagai anak yang akan dikandung dan dilahirkan oleh Maria? Maka apa arti penting dari kesaksian Injil Lukas ini? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 4 hal penting di situ. Yang pertama, bahwa berita malaikat kepada sang perawan Maria sesungguhnya menjadi berita yang penuh dan menjadi kesukacitaan yang besar bagi umat manusia. Karena apa yang menjadi perkataan malaikat ini tentang Yesus pada waktunya akan membawa damai, membawa kelegaan bagi umat kepunyaan Allah. Baik mereka sebagai umat perjanjian ataupun juga mereka sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam apa yang disaksikan oleh Injil Lukas tadi, maka dalam berita malaikat itu sesungguhnya kita bisa melihat bahwa adanya kebenaran, adanya keseriusan dari Allah di dalam menggenapkan janjinya kepada umat kudus kepunyaannya, yaitu Dia yang akan datang ke tengah dunia bagi dan untuk menyelamatkan serta menguduskan umatnya melalui keturunan hamba yang dipilihnya, yaitu dari Daud, yang sekaligus sebagai keturunan dari kaum Lewi. Makna penting yang ketiga di sini adalah bahwa kedatangannya di dalam Yesus Kristus yang akan dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maryam adalah karya keselamatan yang nyata dari Tuhan. Sebab Tuhan di dalam Yesus yang adalah sosok pribadi Sang Kristus dari Allah itu ada dan datang di dalam rangka menjadi pewaris tahta Daud sebagai kondisi kehidupan real di tengah-tengah kehidupan sosial, budaya, tradisi, masyarakat. Dan pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, makna penting yang keempat, bahwa proses keberadaan Tuhan yang pasti bagi keselamatan umat dan kehidupan seisi dunia ini mendatangkan kelegaan, mewujudkan kedamaian atau ketentraman jiwa dan batin bagi setiap insan yang menantikan Tuhan dengan penuh percaya di sepanjang hayat mereka,
Di sepanjang hayat mereka, artinya dengan penuh suka duka, lika-liku kehidupan, kesulitan ataupun juga kesukacitaan, pergumulan yang berat dan lain sebagainya. Dengan tantangan-tantangan secara konkret, baik apa yang terjadi sebagai suatu kondisi situasi kehidupan pribadi, pergumulan-pergumulan pribadi, sampai kepada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah lingkungan atau masyarakatnya, di mana pada waktu itu umat Israel, khususnya masyarakat Yahudi di Nazaret, sangat memiliki keberadaan yang memprihatinkan sebagai masyarakat yang terpinggir dan bahkan bisa dikatakan sebagai masyarakat yang terbelakang. Tetapi di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kondisi yang tak terhitung dalam norma-norma sosial yang berlaku pada waktu itu, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus berkenan hadir melalui dan di tengah-tengah mereka bagi dunia ini. Dan tentu sekali lagi ini bukan satu perkara yang mudah, tetapi pada akhirnya apa yang menjadi kesulitan, keprihatinan, kehidupan itu yang tergambar sebagai keadaan hidup dunia ini, maka mendapatkan jawaban sebagai satu kelegaan atas kedatangan Yesus itu yang adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat kepada umatnya. Dialah Allah yang setia akan janjinya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya sebagai langkah kita menghayati di puncak Advent pada tahun ini, tahun 2020 saat ini, mari kiranya kita dapat menjadi gereja yang selalu beroleh sukacita akan pengharapan kedatangan Yesus, sang pewaris tahta Daud itu. Artinya kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan semakin mendapatkan keberanian untuk menyaksikan iman kita di tengah pengharapan akan kedatangan Yesus itu, oleh karena Ia sungguh-sungguh hadir nyata di dalam kehidupan ini, dan kehadirannya bukan sebagai sesuatu yang merupakan isapan jempol, tetapi kehadirannya ada di dalam sebuah karya sejarah nyata yang memulihkan atas karya ilahinya. Selamat menghayati Advent yang keempat ini dengan semakin bertambah-tambah sukacita dalam kedamaian jiwa dan batin kita. Dan selamat menyongsong Natal yang akan segera kita jelang. Tuhan memberkati iman saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersaat teduh dan menyiapkan diri untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan. Tuhan, terima kasih atas kepastian dalam pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Sepasti Engkau yang telah hadir di dalam peristiwa Natal beberapa waktu lalu, maka itu pun juga begitu pasti bagi apa yang kami harapkan dalam kehadiran-Mu di waktu mendatang. Ya Tuhan, teguhkanlah kami melalui apa yang telah Engkau nyatakan dalam kehadiran-Mu di tengah-tengah
tata cara kehidupan kami, sebagai wujud kesetiaan dan kebenaran akan janji-Mu yang tidak pernah ingkar. Dan kiranya itu membuat jiwa kami semakin damai, batin kami semakin lega, bahkan kehidupan kami semakin dikuatkan untuk tetap terus menjalani dengan sukacita dalam kesaksian kami. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan. Tolong kami untuk dapat menghayati apa yang menjadi perkara penting tentang janji kehadiran-Mu yang begitu pasti itu, sehingga kami dapat melakukan apa yang boleh kami lakukan sebagai bagian peran tugas yang Kau percayakan, yang Kau perbolehkan bagi kami untuk kami jalani dengan penuh komitmen dan kebenaran. Dalam Kristus. Amin. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, maka dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus Kristus hendak disalibkan. Dan dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan mengandung 4 perkara penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah hidup bangkit kembali serta naik ke surga dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya di dalam batin kita masing-masing. Demikian, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh dengan rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini perkenankan saya menegaskan bahwa
sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya serta memohon pertolongan supaya dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Baiklah, kini saatnya kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana pemeliharaan iman kami, hingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti maupun anggur. Roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengingat kembali kepada Tuhan yang telah naik ke surga dan menetapkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan memelihara kehidupan iman percaya kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, makanlah, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah dan minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita semuanya untuk menerima sakramen perjamuan. Dan karena itu marilah kita
mengusik di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimbal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimbal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, marilah kita meneguhkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, kita akan segera mengakhiri peribadatan kita di tempat ini dan menyiapkan diri untuk melakukan apa yang menjadi perutusan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Oleh karena itu, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melangkahkan kaki kita dalam melakukan perutusan Tuhan dengan penuh sukacita, diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 91, bait pertama dan kedua. Putri Sion, nyanyilah soraklah Yerusalem.